bisa kita kena dia. Padahal dikit dagingnya. Tapi permasalahan sedikit itu nanti akan menghilangkan manusia. Coba misalkan telinga kita dibelah nih, dibuka sebagian. Yang dahulunya ganteng sekarang kalau sudah benceng ya istilahnya. Estetika. Nah, keindahan. The wonderful, keindahan. Nah, jadi banyak sekarang manusia itu berlomba-lomba mengoperasi memancungkan hidungnya demi untuk mencapai keestetikaan, kesempurnaan. Karena kata orang, keindahan seorang wanita itu biasanya dari mata dan hidung. Biasanya dari mata dan hidung. Ada juga sih yang mungkin merasa bahwasanya ke puncak keindahan itu adalah di hidungnya. Jadi ketika seseorang itu ingin mencari pasangan, mungkin akan mencari yang mancung, katanya untuk memperbaiki apa? Keturunan. Nah, jadi hidung ini itulah filosofinya kenapa hidung itu sangat penting, makanya dikenai diat. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi juga operasi. Enggak, ini murni tanpa plastik-plastikan. Ya, kemudian yang kedua telinga. Nah, ini telinga nih. Apa sih fungsinya nih telinga ya? Kok telinga kita ini kecil ya, nggak seperti telinga yang lain. Kalau kita buka nih telinga, apa fungsinya nih? Nih, ibaratnya nggak ada kupingnya, daun telinganya, lubang doang. Kira-kira apa fungsinya? Wifi. Wah, radar. Nah, jadi fungsinya secara biologis itu telinga ini untuk menangkap suara. Coba misalkan nggak ada, ibarat sebuah apa sih namanya, corong itu kalau nggak ada corongnya, dia nggak akan bisa menadah air dengan banyak. Misalkan gini nih, perumpamannya nih, kalau corongnya sempit begini, ya iklan. Ya, perumpamannya gini, kalau misalkan kita memasukkan air, kita pakai corong. Kalau misalkan wadahnya itu kecil, kita mungkin akan menggunakan corong. Kalau corongnya segini, mungkin airnya akan kecil juga masuk. Tapi kalau corongnya agak besar segini, nah itulah fungsinya daun telinga. Tapi kalau kebesaran nanti telinga kita akan rusak, kacau. Makanya ini sudah sangat proporsional. Nah, itu penting ketika telinga kita itu dirusak, maka kita akan kena diat. Kemudian apa lagi? Tadi yang pertama adalah hidung, yang kedua telinga. Kemudian apa ini? Mata. Mata adalah ada pepatah yang mengatakan mata adalah jendela hati. Nah, jadi mata ini adalah, kalau kita menghitung-hitung atau kita membanding-bandingkan organ tubuh yang paling penting bagi manusia itu adalah mata. Dengan mata ini kita bisa melihat dunia. Kita bisa melihat si dia. Kita bisa melihat yang lainnya. Jadi berkenaan dengan mata harus juga kena diat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaqal hadis kitabullah ta'ala khal hadi hadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يا ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. منة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا وتلامذنا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wadiyatul abdi al-ma'sumi qimatuhu. Lan utawi diyate mateni budak, diyat membunuh hamba sahaya. Al-ma'sumi kang den reksoh geti yang dijaga darahnya. Berarti ada maksum, ada abdi yang ghairu maksum. Siapa yang maksum, siapa yang ghairu maksum? Yang tidak maksum itu adalah budak yang dia murtad. Nah, itu namanya yang tidak maksum. Yang masuk dalam hadis la tahillu damu mri'in muslimin itu illa bisalasin. Tidak halal darahnya seorang mukmin kecuali dengan salah satu di antara tiga ini. Itu apa? As-saibuz zani, al-nafsu bin nafsi, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Ini tiga ini yang boleh dibunuh. Berarti ini adalah yang ghairu maksum. Kalau selain tiga ini berarti maksum. Jadi an-nafsu bin nafsi, ketika budak itu bunuh orang lain maka dia dibunuh. Yang kedua as-saibuzani, dia sudah menikah, sudah pernah merasakan hubungan suami istri kok berzina, zina muhsan. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad. Jadi at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Diyatnya dia adalah qimatuhu, iku regane, itu harganya. Wal amatu hale utawi amat, sedangkan amat iku kadzalika koyok mengkono-mengkono abdu, budak perempuan pun seperti budak laki-laki. Walau zatat, senajan ngluwahi meskipun melebihi apa qimatu kullin, apa regane saben-saben harga setiap minhuma saking abd lan amat ala diyatil hurri ing atase diyate wong kang merdeka. Meskipun melebihi harganya itu nanti atas diatnya orang yang merdeka.
Ya karena memang budak ya macam-macam ya. Jadi budak ya macam-macam. Ada yang harganya itu berapa. Jadi kan maaf, budak itu dari sisi kemanusiaan memang dia manusia, tapi dari sisi yang lain dia itu seperti binatang. Karena apa? Dia boleh diperjualbelikan. Makanya harga dia itu adalah seberapa baik SDM dia, seberapa baik kecakapan dia, seberapa kuat tenaga dia, dan seberapa tunduk dia kepada tuannya. Itu nanti yang menentukan seorang budak itu nanti akan dijual dengan harga yang mahal ataupun yang bagaimana. Walau kuti'a, lamun den pegot bila dipotong zakaru abdin, apa zakari budak, wa ungsayahulan pringsilan lorone abad, dan buah pelirnya abad. Nah sekarang kalau budak itu maaf alat kelaminnya itu dipotong, atau maaf dua telur yang dibawanya itu juga dipotong seumpamanya, wajaba mongko wajib apa kimatani bayar lego loro, membayar dua harga fil azhari ing dal kaul kang luwe zahir, menurut kaul yang lebih zahir, yang lebih kuat, lebih jelas, ya bayar dua tuh. Nah, ini balik lagi adalah bagaimana Islam itu yang luar biasa, khifdun nafas wa hifdul jawarih, menjaga bagaimana seseorang itu mempunyai nilai yang tinggi terhadap jiwanya, dan yang kedua adalah terhadap anggota tubuhnya. Maka seseorang ketika dia itu mau diambil nyawanya, atau seseorang itu mau diambil hartanya, atau seseorang itu mau disakiti, kalau dia itu melawan, terus kok dia itu nanti sampai mungkin melukai ataupun mungkin juga membunuh karena mempertahankan diri, maka nanti hukumannya nggak seperti dalam keadaan biasa. Bahkan kalaupun toh dia itu mati, dia bisa mati syahid dia, karena dia mati untuk mempertahankan diri dia atau mempertahankan harta dia. Jadi dilihat dalam sisi syariat, nah itu memang luar biasa. Ya beda kasus ketika Rasul bersabda al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya di neraka. Beda dengan konteks itu. Itu dalam keadaan biasa, tidak ada niat untuk mungkin untuk merampas hartanya temannya atau untuk membunuh temannya karena ingin menguasai hartanya. Jadi dibedakan nanti ketika orang itu mau mempertahankan diri atau mempertahankan hartanya, atau memang dia itu bertengkar ya karena tidak ada sesuatu, karena kemarahan dia aja, itu beda nanti hukumnya. Jadi orang yang ketika itu berperang, tapi kalau niatnya itu berbeda, maka nanti hukumannya bisa berbeda. Orang saling membunuh, ketika dia nanti itu niatnya itu beda, maka hukumannya juga bisa berbeda. Ada dua orang ngomong-ngomong terus marah, satu bawa pistol, kamu bawa pistol, dua-duanya tembak-tembakan, dua-duanya mati, dua-duanya di neraka. Karena ini dari sebuah kemarahan. Tapi kalau kamu bawa harta mau dirampok sama orang, kamu pertahankan diri, kemudian kamu sampai, kalau kamu tidak dibunuh maka kamu akan dibunuh, terus kamu ternyata melukai dia dan mungkin dia terbunuh, nah, tentu beda dengan kasus yang pertama. Atau bahkan dia berjuang li'ila'i kalimatillah, ya li'ila'i kalimatillah, beda lagi. Bahkan dia mati berada di surga, orang kimia. Jadi beda konteksnya. Wadiyatul janini utai diyate janin al-khurri kang merdeka, diat karena membunuh janin. Janin itu dulu kalau yai mana itu widungan.
Widungan iku apa dhisik mondok ya bingung ku widungan. Janin calon jabang bayi. Al muslimi kang Islam. Wadiyatil janini al khuri al muslimi tabaan krono ikut li ahadi abawaihi maring salah siji bapai. Jadi itu ikut pada salah satu ayah atau ibunya. Ingkanat lamun ono bila ada sapa ummuhu ibu iyo si janin iku maksumatan, bila ada ibunya itu maksumah halal jinayati indal menalikani jinayah, ketika terjadi jinayah. Wadiyatul janini al-hur iku hurratun iku awa-awaan budak, itu satu hamba sahaya. Jadi janin meskipun masih kecil, janinnya masih jelas kecil. Jadi semuanya kok ibunya terbunuh terus janinnya yang ada di kandungan itu mati juga. Jadi karena bagaimanapun janin itu adalah amanah. Jadi janin itu adalah amanah. Makanya orang ketika diberi anak oleh Allah, maka itu sebuah anugerah yang besar, tapi itu juga sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nanti kita ini bisa yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjiza nih, menjadikan anak kita itu seperti apa? Apakah menjadi Yahudi, Nasrani? Apakah kita menjadikan anak kita seperti anak-anak yang liberal? Ataukah anak-anak yang pemahamannya seperti guru-guru kita, seperti Abu Yazid Muhammad, ataupun seperti Abi, atau mungkin seperti guru-guru kita yang lain? Itu tinggal ayahnya mengarahkan kemana. Jadi seorang ayah itu ya fasilitator, sekaligus dia itu mentor, bukan cuma fasilitator. Kalau fasilitator kan seperti kemarin itu. Ada seorang ayah, anaknya satu suka ngaji ke TPQ, satunya lagi suka berjudi, dibangunkan ini tempat perjudian kasino. Anaknya lagi suka nyanyi, bangunkan karaoke kan. Ini fasilitator. Tapi dia tidak mengarahkan ke arah yang baik. Terserah anak saya mau kemana, saya tidak mau maksa. Dan itu sekarang pemahaman dan mindset yang ada di orang tua sekarang. Kebanyakan seperti itu. Maka sama seperti seorang presiden, seorang pemimpin, dia adalah fasilitator dan dia adalah sebetulnya adalah guru dan mentor. Kemana dia akan mengarahkan anak-anaknya? Kemana dia akan mengarahkan anak bangsanya ini diarahkan ke mana? Jadi kalau seumpamanya ada perjudian, bagaimana ketika ada perjudian? Loh ini anak kamu ini. Ya diarahkan yang lebih baik, diarahkan seperti itu. Tidak kok malah dikasih fasilitas, enggak. Karena sudah jelas ummul khaba'is. Jadi ummul khaba'is, biang dari semua kejelekan itu adalah miras. Kok ternyata miras terus dilegalkan, terus nanti bagaimana dengan umat ini? Jadi bukan kok terus memfasilitasi, oh kamu kan suka minum nak ya, oke tak bangunkan pabrik bir. Wah ya iki gak isoan kok mare anak. Kon kan seneng nyanyi ya. Oke tak gekno grup dangdut mare kon kok tak gekno bar. Anaknya juga judi, oh tak gane kasino kon. Gampang, doi bapak akeh kok. Iku jenenge wong tuwa edan ya ngono iku. Jadi anak itu kalau salah ya dibenarkan, diarahkan ke yang lebih baik. Terlepas nanti bagaimana ending dari anak itu, yang penting ada usaha yang maksimal dari seorang ayah atau orang tua untuk mengarahkan anaknya ke jalan yang lebih baik. Tapi ingat,
punya putra nggak punya putra itu bukan sebuah barometer tentang sebuah kebaikan. Bagaimana Sayyidatna Aisyah, wanita yang luar biasa, istri Rasulullah yang paling dicinta setelah Sayyidatna Khadijah. Sayyidatna Khadijah punya putra punya putri, tapi Sayyidatna Aisyah tidak punya putra tidak punya putri. Istri-istri yang Rasulullah dari yang lain tidak ada yang punya putra dan yang punya putri dari Rasulullah, kecuali yang dari seorang budak. Wa ghairu ya, kerja apa? Nabi siapa? Sayyid Ibrahim. Wa ghairu Ibrahimu min Khadijah hum tatun fakhud bihim walijah. Itu kalau Siti Khadijah. Makanya selain Siti Khadijah tidak punya putra Rasulullah itu. Nah, termasuk yang tidak punya putra adalah Sayyidatna Khadijah, Sayyidatna Aisyah. Jadi Siti Aisyah. Jadi orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan sampai Gusti Allah menerangkan bagaimana kesucian Siti Aisyah. Sampai malaikat Jibril mengucapkan salam pada Siti Aisyah. Tapi beliau tidak dikasih amanah sama Allah seorang putra ataupun putri. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Suatu ketika Sayyidatna Aisyah pernah ingin seperti wanita yang lain. Kata Sayyidatna Aisyah, Allah tuknini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hendaklah engkau ngasih aku kunyah ya Rasulullah. Nah, biasanya kalau kunyah itu kan karan anak, ya kan? Karena anaknya namanya Khairi, maka dinamakan Abu Khairi, kan gitu. Anaknya jadi Nurdin, ya Abu. Siapa aja? Pak Nurdin, Pak Nurdin kan ya. Pak Nurdin. Nah, Sayyidatna Aisyah itu dalam tanda kutip agak iri, wong Sayyidatna Asma punya, semuanya punya. Tapi Rasulullah ini luar biasa. Kata Rasulullah, ya kamu tak panggil Ummu Abdillah. Jadi Ummu Abdillah karena ada keponakannya itu namanya Abdullah bin Zubair, maka beliau dikasih kunyah Ummu Abdillah. Jadi karena ini semua amanah, ini bukan karena pendiskreditan, bukan karena barometer sebuah kemuliaan, tidak. Tapi terkadang memang Allah memberikan kesempatan seperti Sayyidatna Aisyah itu untuk memberikan kasih sayangnya itu kepada yang lain, kepada keponakan-keponakannya ataupun kepada yang lainnya, fakir miskin dan lain sebagainya, atau mungkin mencurahkan rasa sayangnya itu kepada suaminya. Nah, ini berkaitan dengan diyatul janin. Iku hurratun aina simatun, tegese awa-awaan pribadi minar rokiki saking budak. Ya memang budak itu abdun, rupane budak lanang au amatun utawa budak wadon, salimun kang selamat min aibin dari aib, mabi min aibi mabiin saking epe hayawan kang dendol, dari epnya hewan yang dijual. Karena nanti hewan kalau dijual itu tentu ada konsekuensi pada harga. Ya kan, ketika orang itu sehat, hewannya itu sehat, maka sudah orang hanya melihat bagaimana hewan itu satu tidak ada cacat, terus dua itu mungkin menarik kan. Mungkin dia gagah, sing gawede atau berapa, mungkin ada sekarang itu yang ditimbang berapa kilogram dan lain sebagainya. Hewan dilihat dari situ. Ya, kalau ada kekurangan ya tentu harganya akan berbeda dong. Lah ini budak amat yang salimun min aibi mabiin. Wa yustaratu lan den syarataken apa bulughul ghurrati, apa bulughul ghurrah, apa tumekane awak-awakan budak tadi itu, sampainya budak itu nisfa usuridiyati ing
separone seperpolone. Separuh dari 1/10 diyat. Karena separuh manusia. Fa ing fakidat mongko lamun kesepen bila tidak ada apa al-ghurratu awa-awaan budak ndak ada wajib mongko wajib apa badaluha gantine ya si ghurrah wa huwa utai badaluha satu ab'iratin iku 5 pira-pira unta itu 5 unta karena 50. Wa tajibulan wajib apa al-ghurratu apa bayar ghurrah ala aqilatil jani ing atase asobae wong kang nyatoni pada asobanya orang yang melukai atau yang melakukan penganiayaan tadi atau yang membunuh tadi itu. Jadi asobahnya orang yang mendapat bagian asobae ahli warisnya lah lebih gampangnya ahli warisnya. Bagaimana? Karena si bapak itu tidak bisa bayar karena dia kan di penjara, bisa nanti dibunuh ya. Karena harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan lah. Maka yang bayar tuh siapa? Ya keluarganya dong. Wadiyatul janini lan utawi diyate janin arroqiki kang budak usyuru qimati ummihi iku 1/10 regane ibuke janin 1/10 harga ibunya janin yaumal jinayati ing dalam dinane nyatone pada hari melukai ketika terjadi peristiwa itu alaiha ing atase ummi wa yakunu lan ana apa ma barang wajib kang wajib apa ma dan ada apa yang wajib itu li sayyidiha kedue gustine bagi gustinya ya maklum aja karena emang dia itu budak. Wa yajibulan wajib fil janini ing dalam janin al yahudi kang yahudi au nasrani apa hurratun apa awa-awaan budak kasulusi gurrati muslimin koyok sepertelone budak kang Islam sepertiganya budak yang Islam. Di dalam Islam tidak ada dosa warisan itu tidak ada. Nah, termasuk tidak ada reinkarnasi itu tidak ada. Kalau reinkarnasi dalam khazanah orang-orang Hindu ataupun Buddha itu ada. Nah, tapi kalau reinkarnasi dalam Islam itu tidak ada. Di dalam ajaran Islam tidak ono reinkarnasi itu. Jadi seperti kamu dulu itu 1000 tahun yang lalu kamu itu adalah babi. Babi ini mati terus nyawanya melayang-layang, kemudian nyawanya mlebu nanggone jadi nyawamu itu. Makanya kon dadi menungso babi zamane. Nah, mungkin dulu kamu ini adalah 200 tahun yang lalu itu kakekmu itu seorang pahlawan. Makanya yang seneng numpak jaran soalnya apa? Dhisik titisane Pangeran Diponegoro zamane. Tidak ada dalam Islam istilah reinkarnasi itu tidak ada. Yang ada hanya korin itu yang bisa pindah gitu aja. Korinnya itu bisa pindah. Korin yang dulu ada sama ayahnya mungkin dari korin dari kakek moyangnya dulu pindah ke dia itu bisa. Makanya ada sifat-sifat yang agak sama. Karena itu korinnya pindah. Lah korin itu kurang mati-mati loh korin. Gila tadi malam Abi nerangkan apa Ya'jud Ma'jud. Jadi berapa kira-kira Ya'jud Ma'jud? Tidaklah mati satu Ya'jud atau Ma'jud kecuali dia sudah punya keturunan berapa? Minimal 1000. Jadi mati satu tumbuh 1000. Iku Ya'jud Ma'jud.
Nah, sekarang di mana ya Allahu alam. Tapi sudah jelas di zaman Raja Dzulqarnain aja sudah mulai lubang kan. Nah, itu nanti yang akan membunuh setiap orang yang kemudian tahu orang baik ataupun orang jelek. Ya Allahu alam. Di mana? Apa kodok ngoni Cina yang menyebar kemana-mana dan begitu ganasnya, wallahu alam. Dan sekarang ini kan yang paling ditakutkan manusia adalah senjata biologis ya, senjata yang dari nuklir itu. Jadi Presiden Amerika itu kemana-mana itu bawa pencetan nuklir. Makanya kalau kamu lihat Presiden Amerika itu mesti ono pengawalnya, terus dia itu megang koper, yaitu tombolnya di situ. Nah, suatu ketika nih Presiden Amerika terus stres, terus nombol kan entek sak donya itu ya. Tombol tok nanti udah. Itu belum milik Israel, belum milik yang lain, belum milik Cina. Maka kiamat mudah sekali sekarang itu. Karena apa? Negara-negara itu punya senjata yang sangat mematikan. Jadi kalau dipencet gitu aja, mungkin salah pencet ngono tok ya. Mungkin tombole rada ngoklok titik mencet dhewe ya wis mencolot dhewe sudah. Jadi dengan kecanggihan teknologi, maka kiamat itu semakin mudah untuk digambarkan. Kalau mungkin kita gambarkan itu sulit. Sekarang ini menggambarkan kiamat itu gampang. Kalau kemarin tuh kita itu masih mikir bagaimana nanti Nabi Isa itu datang, terus nanti Nabi Isa itu akan membunuh semua babi yang ada, membunuh semua babi. Lah masa Nabi Isa tena kampung-kampung ngeleki babi. Oh. Terus piye? Maka dengan adanya corona itu matuk aku itu matuk. Oh iya, mungkin seperti ini nanti. Jadi nanti ada virus yang mematikan dari babi itu bisa dilihat dan itu di zamannya Nabi Isa. Kemudian muncul fatwa dari Nabi Isa kalau ada babi harus dibunuh. Maka siapapun yang di situ ada babi pasti dibunuh. Karena babinya mengandung virus yang sangat membahayakan. Kan ada dulu flu burung kan ada kan? Flu burung flu babi loh, flu babi nanti. Wong flu itu kan banyak, flu Inggris, flu Singapura loh, itu ada lagi. Macam-macam flu. Flu Dermosari biasa-biasa ya. Wa yajibu fil janidil yahudi ay nasrani apa ghurratun kasulusi ghurratin muslimin wa huwa utawi sulus ba'irun iku unta satu unta wa sulusa ba'irin lan rong pertelone unta 2/3 unta. Faslun utai iku ana fasal suci fi ahkamil qasamati ing dalem nerangkan pira-pira hukumin dakwa mateni, menuduh membunuh orang. Nah ini lebih berat lagi. Ada orang meninggal di tengah kampung dan ada belepotan darah kemana-mana. Dan ada bekasan tusukan. Ini jelas ini dibunuh oleh orang. Nah sekarang siapa yang membunuh? Nah ini yang nanti akan kita bahas. Bagaimana orang itu kok mari ngombe aqua kok langsung mati. Ternyata dimasuki minuman tadi disuntikan racun. Akhirnya langsung mati. Wa ya utai qasamaiku aimanud dimai iku supoto dakwa mateni. Itu bersumpah penuduhan pembunuhan. Jadi sumpah karena tuduhan pembunuhan. Jadi dia bersumpah ada pembunuhan. Faman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'ah.
Ini Islam memandang nyawa ya. Barang siapa yang orang itu menghidup-hidupkan nyawa, faka'an nama ahyan nasa jami'ah. Dia itu seakan-akan menghidupkan semua manusia. Tapi kalau dia itu membunuh orang, faka'an nama kotalan nasa jami'ah. Jadi mati siji, membunuh orang satu seperti membunuh semua orang. Ya karena dia sudah dalam tanda kutip menyaingi pangeran, menyaingi Allah, yang Allah itu adalah nanti akan mencabut nyawa seseorang. Loh, dia sekarang kok malah mencabut nyawa seseorang. Wa idzaktarona tatkalane barengi ketika bersamaan bidakwat dami kelawan dakwa mateni dengan pendakwahan membunuh orang. Apa lausun bukti ya zilausun iku bimusallasatin kelawan sak kang den titik telu, sak yang dititiki tiga. Wa huwa utawi laus lugotan iku addufu iku apes, itu lemah. Wa syar'an ing dalam syara'i qarinatun iku tetenger, itu qarinah, itu tanda. Tadullu kang nuduhake apa qarinah ala sidqil muddai, ing atase benere wong kang nuduh, atas benarnya orang yang menuduh. Bi antukia gambar yen to bisa nekaake, bisa mendatangkan apa tilkal qarinatu mengkono qarina fil qalbi ing dalam hati sidqahu ing benere muddai. Jadi ketika ada bukti yang mana, dengan bukti itu, ketika bukti itu diurai, maka di dalam hati kamu itu ketika melihat itu bisa membenarkan, memang benar nih, berarti dia yang bunuh. Ada orang terbunuh di pinggir jalan, kemudian ternyata darahnya berceceran. Nah, kamu ini orang ini baru membunuh satu kali orang ini, dia itu panik jalan, ternyata badannya penuh dengan darah. Ya kan, darahnya mengarah ke rumahnya orang ini. Dan di situ ternyata ono pisau, ada ini yang masih berlepotan darah. Oh, ini buktinya adalah ini. Tidak bisa nyangka lagi. Makanya ya hati-hati ya. Jadi polisi itu ya bisa nanti kok merekayasa bukti, itu bisa juga. Jadi merekayasa bukti itu bisa. Makanya hakim itu ya ada 3, yang 1 di surga, yang 2 di neraka. Artinya apa? Hakim atau pembuat kebijakan atau orang atau instansi yang di situ nanti endingnya adalah dia mengurusi perkara, dia bisa membolak-balik fakta, A jadi B, B jadi A, yang bisa jadi salah jadi benar. Maka ini nanti sangat mengkhawatirkan pekerjaannya dan godanya sangat berat. Bagaimana banyak di Indonesia ketangkap hakim yang mau disuap, diajak kemana, pokoknya dengan pakai uang berapapun oke. Kan banyak, itu bukti. Tapi hakim yang jujur ya masih ada. Begitu juga polisi pun seperti itu juga, dimanapun. Jadi bukan cuma di instansi tertentu, semua instansi pun berlaku, bahkan di tempat kita pun juga berlaku juga, semuanya berlaku. Makanya ya ketika ada yang mengatakan bahwa ini bersalah, ini teroris dan lain sebagainya, ya masyarakat bisa menilai mana itu ya kira-kira yang benar. Nah, seperti yang sekarang digugat, bagaimana kok terus 6 teman-teman FPI ini yang ditembak itu kok malah jadikan tersangka ya. Wong mati dadekno tersangka ya. Lah terus terus yang disidang apanya? Mau mati kok jadi tersangka. Ya masa engko sidangnya duduk ngarepe kuburan ngono. Ini kan lucu. Jadikan tersangka. Bagaimanapun nanti dilihat ini mengarah ke
teroris. Lu ini teroris apa? Anak-anak cuma solawatan, ulang silat ngono tok ya. Bisanya apa? Tapi ya wallahu alam. Gusti Allah gak sari. Ya Gusti Allah pasti tahu mana yang benar. Ketika rekening yang begitu banyak dikumpulkan, terakhir kata PPATK tidak ada indikasi ke arah terorisme. Jadi kita bukan berbicara masalah memihak ini atau siapa, tapi kita ini memihak kebenaran itu bagaimana? Sesuatu yang agak janggal. Wa ila hadza lan maring iki bi antuqi'a tilkal qarinah. Asyara ngawe isyara memberikan isyara sapa al musannifu kiai musannif bi qaulihi kelawan dawuh musannif yako ukang tumiba bihi kelawan yosi muddai fin nafsi ing dalam ati dalam jiwa apa sidkul muddai benere wong kang nuduh bi'an wujida gambar yen to tinemu ditemukan sapa qatilun wong kang den pateni seperti ada orang yang terbunuh duhu utawa setengah qatil karo sihi koyok sirai qatil fi mahillatin ing dalam kampung pada sebuah kampung mung fasilatin kang pisah an baladin saking desa kabirin kang gede. Jadi kalau balad itu kamu maknai negara yo soro. Nah, karena nanti pasti ribet ketika kita akan bahas tentang syarat rukun sholat Jumat. Meskipun balad itu ya kalau dalam kitab ya maknanya ya memang negara. Nah, cuma artinya balad itu adalah nanti kan ada Korea, ada balad. Kalau Korea itu kan desa. Kalau balad itu adalah sebuah negara. Nah, cuma balad itu juga dipakai dalam sebuah daerah yang ada teritorial, yang punya teritorial tertentu. Jadi seperti desa yang di situ nanti ada batas-batasannya. Maka itu pun berlaku juga. Maka balad di sini lebih pas itu adalah desa. Kalau kita maknai negara, menurutnya sakmene ombone. Maka kurang pas. Jadi yang pas adalah sebuah desa. Karok sihi koyok sirai seperti kepalanya. Fi mahillatin mungfasilatin an baladin kabir dari desa yang besar. Kama koyok keterangan fi raudhati ing dalam kitab Raudhah wa asliha lan asli Raudhah. Awujida atau den temu atau ditemukan apa ya si qatil fi qaryatin ing dalam desa saghiratin kang cilik li a'daihi kang keduwe pira-pira satrune yang menjadi miliknya musuhnya ya si qatil wala yusyariku lan orang gembuli ndak campur sapa ya si qatil hum ing a'da fil qaryati lan ora campur hum ing a'da fil qaryati ing dalam desa apa sapa ghairuhum liyane a'da selain mereka dan ternyata di kampung situ mayatnya masih tergeletak dan tidak ada orang yang menetap di situ kecuali adalah musuhnya orang yang meninggal tadi itu. Khulifa mengkoden sumpah sapa al mudda'i khamsina kelawan 50 apane yaminan sumpai disumpah 50 kali loh. Disumpah sampai berapa 50 kali. Wala yushtaratu lan ora den syarataken apa muwalatuha nuli-nulini khamsina yaminan ndak disyaratkan terus menerus alal mazhabi ing atase mazhab Imam Syafi'i walau tahallala mongko lamun nyela-nyelani al aimana ing oleh sumpah bila menyela al aimana pada sumpahnya yang 50 kali tadi itu
apa jununun edian gendeng ora kegilaan minal halifi saking wong kang sumpah dari orang yang sumpah au igmaun utawa semaput pingsan alama ing tasih barang madha kang wis liwat apa ya zimma au igmaun utawa semaput minhu saking halif bunia ba'dal iqamah mongko kono den terusaken boleh diteruskan apa ya si halif ba'dal iqamah ing dalam sakwise sadar ba'dal ifaqah setelah sadar alama ing atas barang madha kang wis kelihatan apa mamini saking aiman. Jadi kalau dia dapat 20 semaput lerense nanti dikasih makan dikasih minum kuat lagi kepuki maneh lho ngono. Ilam ya'zil lamun ora kapecat bila tidak dipecat sapa ya si al-qadhi alladzi kang waqa'at tumibu apa al-qasamatu qasama indahu ing dalem panggonane al-qadhi di tempat al-qadhi. Fa in uzila mongko lamun den pecat sapa qadhi bila dipecat siapa qadhi wa walla lan nguasani sapa ghairul liyane qadhi wajib mongko apa istighnafuha mulai ya si sumpah. Jadi mulai lagi dari awal. Karena orang saksinya qadhinya ini ternyata beda orang. Nanti bisa beda-beda juga hasilnya. Wa idza khalafa al mudda'i istahaqqa ad-diyat wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna ala ladha asrafna wastur lana al-awrati والمسلمين أجمع من رب أسماء وصابي قسسوا بي والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.